Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati NIM 192104219. Mata kuliah Bisnis Konstruksi dan Properti. Konsultan dan kontraktor. A. Konsultan. Konsultan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa konsultasi di daerah tertentu. Keahlian seperti akuntansi, pajak, lingkungan, biologi, hukum. Syarat sebagai konsultan perencana. A. Syarat administrasi, yaitu memiliki akta notaris yang berisi tentang kepemilikan modal, bentuk hukum dan organisasi, izin jasa konstruksi, wajib pajak, terdaftar di panitia pengadilan atau departemen keadilan, tercatat di papan perencanaan. B. Syarat teknis, yaitu memenuhi persyaratan pekerjaan di bidang teknik konstruksi yang dapat dibuktikan dalam ijazah keahlian, pengalaman, dan referensi dari para ahli perusahaan. 2. Memiliki nama perusahaan terdaftar pada persyaratan dari Direktur Jenderal Cipta Karya, umumnya hanya untuk bangunan pribadi, biasanya pada kepercayaan pemberi tugas, dan diperkuat dengan bukti referensi bank dan pengalaman kerja referensi. Konsultan pengawas dalam suatu proyek mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan administrasi publik mengenai pelaksanaan kerja. 2. Pemantauan berkala dalam pelaksanaan proyek. 3. Mempublikasikan prestasi laporan untuk pekerjaan proyek dapat dilihat oleh pemilik proyek. 4. Konsultan pengawas memberikan suara atau pertimbangan kepada pemilik proyek dan kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. 5. Mengoreksi dan menyetujui gambar toko disampaikan image kontraktor sebagai pedoman bagi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. 6. Memiliki dan menyetujui jenis dan merek yang diajukan oleh kontraktor untuk mematuhi harapan pemilik proyek, tapi masih dipandu kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya. B. Kontraktor. Kontraktor adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek sebagai pelaksana proyek. Pihak ini yang akan melaksanakan proyek dengan proses perencanaan yang sudah disiapkan oleh konsultan perencana untuk dihasilkan ke wujud yang nyata. Tugas kontraktor: memahami gambar desain, konsep, dan spesifikasinya sebagai acuan di dalam proyek, menyusun kembali metode pelaksanaan konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan bersama site engineering dan structural engineering. 3. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan waktu, mutu, dan biaya yang sudah ditentukan. 4. Membuat program kerja harian dan memberikan pengarahan kegiatan harian kepada pelaksana pekerjaan atau tenaga kerja. 5. Membuat evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Konstruksi menjadi potensi bisnis yang bisa digeluti. Pasar usaha jasa konstruksi di Indonesia sangat berpotensi, dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta di setiap tahunnya meningkat. Investasi untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur cukup besar, berdasarkan dengan cakupan wilayah dan jumlah masyarakat publik yang mesti mendapatkan pelayanan. Potensi pasar jasa konstruksi ini dapat dimanfaatkan oleh usaha jasa konstruksi nasional dengan mengembangkan kemampuan kontraktor, implementasi kebijakan dari berbagai aspek yang berpihak pada pelibatan jasa konstruksi nasional. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.